Kenapa sih venue itu menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk pengantin pada saat mempersiapkan pernikahan? Nah kalau di Prima Hotel ini benefitnya apa sih kalau misalnya teman Tangerang tuh ingin mengadakan wedding di sini? Oke, kalau benefit dari venue sendiri, saya ngomongin secara internal The Prima dulu ya, maksudnya internal dari si ballroomnya ini sendiri. Oke. Kalau untuk ballroom sendiri, kapasitas ballroom kami ini bisa menampung up to 1.500 pax dengan konsep standing party. Tapi kalau teman-teman mau model weddingnya itu sitting, pakai round table, itu kami bisa menampung kurang lebih 500 pax. Kemudian yang kedua, akses loading, ini yang paling disukai sama dekor sih sebenarnya. Iya. Akses loadingnya itu enak banget karena ballroom kami itu terletak di lobby floor yang mana kalau loading itu nggak usah naik turun lift, nggak usah naik turun tangga. Begitu buka pintu ballroom langsung bisa masuk ke area loading. Yes. Seperti itu. Gitu Mas. Dan dekat Ya. banget sama area parkir juga ballroom ini. Betul. Hmm. Jadi terkoneksi dengan area parkir. Selain itu kami juga mudah diakses dari berbagai macam arah sih. Misalnya tamunya dari luar kota yang misalnya harus menggunakan pesawat ya, kami dekat bandara, dekat dengan tol bandara yang dari sini ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu kurang lebih 15 sampai 20 menit seperti itu. Kemudian akses kendaraan umum yang lain seperti kereta api dan bis itu dekat karena kami dilewati oleh 3 stasiun dan ada 1 terminal besar. Iya. Juga kami terletak 300 meter dari exit tol Buaran Indah. Oh. Oke, nah bicara soal promo nih Bu Dewi nih, kita Ya. senggol dikit nih. Boleh. Ada promo apa aja sih Bu nih selama acara ini berlangsung? Kalau promo yang pasti, kalau kita ngomongin promo pasti ngomongin harga ya. Betul sekali. Oke, teman Tangerang, selamat datang di Wedding Showcase di Prima Hotel. Tepuk tangan dulu dong yang meriah. Nice sekali, selamat datang pada sore hari ini. Perkenalkan dulu kali ya. Boleh dong Mas, kita harus Tuh. perkenalkan diri dulu dong. Yes, biar orang-orang makin dekat dan makin sayang sama kita ya. Iya dong. Jadi kami dari Star Radio, perkenalkan nama gue Damron. Dan gue Sabina. Yes, betul banget. Kita tuh hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama The Prima Hotel dan tentunya dengan rangkaian acara yang akan dijalankan Betul. pada hari ini. Sabina ya. Iya. Ini adalah kali pertama gue untuk datang ke ini Sabina, ke acara wedding showcase ini. Sama loh Mas. Nah, lu Aku juga ngeliatnya loh. gimana Sabina? Sangat proper ya. Luar biasa sekali Ternyata ya. ini ya repot ternyata ya mempersiapkan acara pernikahan tuh Mas. Betul sekali. Di Tapi ternyata tuh belakangnya. gak serepot itu Sabina. Oh iya ya. Iya, biar kita makin jelas gitu ya, biar kita tahu nih Boleh. rangkaian-rangkaiannya gimana aja. Bisa kali ya kita ajak ngobrol nih salah satu orang dari The Prima Hotel. Mau banget, penasaran sih. Langsung aja kali kita panggil ada Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Luar biasa sekali. Nah ini dia Ibu Dewi sedang Iya. dari sedang sudut kiri. menaiki tangga. Kita sambut ya. Halo Ibu Dewi, selamat sore. Selamat sore Ibu Dewi. Halo, selamat sore. Halo. Kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi loh Iya, Ibu. ketemu lagi Iya, kita bener, sore bener. ini ya. Gimana kabar Ibu? Puji Tuhan sehat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik loh. Ya. Ini acara kan berlangsung 3 hari ya Bu ya? Betul, 3 hari. Ini dari hari tanggal kedua 14. ya? Ini hari kedua, betul. Bener. Nah sejauh ini gimana nih Bu? Kemeriahannya Bu? Hari kemarin aku gak datang sih. Iya, kenapa ya? Harusnya datang dari kemarin. Siaran Ibu. Betul. Siaran kita ya Mas masih. Iya. Iya, benar lagi. Sejauh ini sih acara berjalan cukup lancar. Kemudian untuk vendor-vendor yang hadir juga suportif. Mereka mengikuti rangkaian acara sesuai dengan rundown yang sudah kita tetapkan seperti itu. Oke. Nah kegiatan hari ini ada apa aja sih Bu? Coba boleh kasih tahu gak Ibu? Kegiatan hari ini sebenarnya cukup padat ya. Hmm. Tadi itu di sesi siang kita ada talk show dengan beberapa vendor, lebih ke casual chit chat sih sebenarnya. Jadi kita pengen tahu mereka itu punya apa sih dari vendor mana kayak gitu, dan mereka menyiapkan apa saja untuk acara wedding showcase di The Prima Hotel Tangerang ini. Oh. Kemudian sekarang kita lagi ada sesi podcast dengan Star Radio. Setelah itu nanti kita akan ada fashion show juga. Oh, wow. fashion show. Fashion show itu nanti temanya international wedding yang disupport oleh vendor bridal yang kebetulan juga join di acara
wedding showcase ini. Nanti itu ada dari Aichen Bridal, ada dari Cara Bride sama Cindy Bridal. Oke. Dan yang gak kalah menariknya, kami mengundang di Indonesia Fashion Designer Wow. dan Wow. ada Atan Siahaan nanti yang akan sedikit membagikan tips and trick memilih gaun pengantin seperti itu. Wow, luar Menarik biasa sekali ya, Mas ya. Gabron. Ini bakalan seru banget. Nanti jam berapa Ibu? Acara akan mulai sekitar jam 6 sih. Jam 6 kita Jam mulai 6 prepare, sore. setengah 7 kita mulai on show. Oke, aku tarik mundur sedikit dulu Ibu nih, kita ngomongin soal wedding aja dulu Ibu ya. Boleh banget. Mau ngomongin soal kalau seberapa penting sih Bu sebenarnya kalau memilih venue untuk wedding itu? Kalau menurut Bu Dewi? Oke, sebenarnya kenapa sih venue itu menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk pengantin pada saat mempersiapkan pernikahan? Yang pertama yang biasa diperhatikan pengantin itu adalah jarak venue dari tempat tinggal mereka. Jauh deket gitu. Jadi kalau misalnya mereka akan prefer memang venue yang dekat dengan tempat tinggal. Biasanya seperti itu. Kedua, akses venue. Akses venue itu apakah mudah diakses dari segala macam arah. Nah segala macam arah itu maksudnya apakah bisa ditempuh dengan public transportasi. Apakah venue itu harus melewati tol. Kayak gitu. Nah baru ke fasilitas venue itu sendiri, dari kapasitas venue itu bisa menampung berapa banyak tamu, kemudian fasilitas di dalam venue-nya itu apa saja, kemudian ada beberapa benefit lain yang ditawarkan oleh venue yang tentunya itu menjadi pertimbangan pengantin sebelum mereka memilih venue tersebut sebagai tempat melangsungkan pernikahan mereka. Oke, Oh, gitu, berarti Mas. lumayan penting berarti ya. Sangat penting karena salah pilih venue ya akan fatal gitu, akibatnya akan ada kekecewaan, akan ada ketidakpuasan, kayak gitu sih. Lebih ke awalnya juga capek di jalan juga pasti kalau kejauhan. Betul, belum lagi kalau misalnya Benar, aksesnya Mas. akses macet, belum lagi kalau misalnya weddingnya pada saat musim hujan, apakah itu dilewati akses banjir kayak gitu Oh sih. iya benar. Itu juga harus jadi penting, salah satu Mas. pertimbangan juga untuk para pengantin sebelum mereka menentukan pakai venue yang mana nih, kayak gitu. Oke. Begitu. Wow, nice sekali ya. Tapi sekalian tempat ya Ibu ya, kira-kira apa lagi sih yang dipertimbangkan dengan calon pengantin gitu ya? Selain tempatnya kan penting nih gitu. Nah itu ada lagi nggak kalau kita boleh tahu? Oke, kalau yang saya tarik benang merahnya nih, jadi sebenarnya kolaborasi yang penting antara venue dan vendor itu yang menentukan keberhasilan dari acara pernikahan itu sendiri. Jadi vendor di sini yang dimaksud itu banyak ya, menyangkut banyak hal. Apalagi kan untuk zaman sekarang itu kan wedding udah semakin dynamic ya, modelnya macam-macam, dekornya juga macam-macam kayak Setuju. gitu. Jadi kolaborasi antara venue dengan vendor seperti vendor dekorasi, kemudian vendor pakaian, attire, mua, kemudian fotografer, dokumentasi, wedding cake dan lain-lain itu sangat penting. Jadi mereka itu ibaratnya orkestra. Oke. Jadi misalnya venue ini adalah dirijennya. Kemudian vendor-vendor ini pemain musiknya. Oh. Kalau misalnya si dirijennya ini sudah siap, tapi pemain musiknya belum siap, ya nggak akan jalan orkestranya Benar. gitu. Setuju. Misalnya biolanya udah siap, harpanya belum siap, ya nggak akan jalan, nggak akan menjadi satu harmoni yang menarik. Iya, Gitu sih. iya, Itu iya, pentingnya iya. kolaborasi antara venue dengan vendor. Ibaratnya gini, misalnya dari blocking itu biasanya melibatkan venue, dekor. Nah, penempatan dari layout. Misalnya gini, dokumentasi itu sudah ngeblocking, oh ini angle-angle yang bagus nih untuk ngambil poin-poin dari wedding itu, ternyata kehalang catering. Nah, Oke. kayak gitu. Iya benar. Jadi kalau nggak ada kolaborasi, nggak ada komunikasi, ya nggak jalan. Itu sih. Terjalinnya komunikasi sangat penting sih ya. Sangat penting Betul, banget. Mas. Iya, iya, iya. Dan tadi sempat kesebut juga kalau misalnya venue itu mempunyai beberapa benefit juga kan pastinya. Pasti, betul. Nah kalau di Prima Hotel ini benefitnya apa sih kalau misalnya teman Tangerang tuh ingin mengadakan wedding di sini? Oke, kalau benefit dari venue sendiri, saya ngomongin secara internal The Prima dulu ya. Maksudnya internal dari si ballroomnya ini sendiri. Oke. Kalau untuk ballroom sendiri, kapasitas ballroom kami ini bisa menampung up to 1.500 pax dengan konsep standing party. Tapi kalau teman-teman mau model weddingnya itu sitting, pakai round table, itu kami bisa menampung kurang lebih 500 pax. Kemudian ballroom ini sudah dilengkapi dengan sound system,
Kemudian kami juga punya Videotron dengan ukuran 9 kali 5 meter yang cukup besar. Yang ada di belakang kita ini. Iya, ini dia Videotron. Mantap sekali, Mas Betul. Damran. Kemudian untuk stage juga kita sudah sediakan. Kemudian untuk meeting, amenities ruangannya sendiri kita sudah sediakan. Jadi pengantin nggak perlu repot-repot mikirin nanti perlu bawa panggung nggak ya? Oh, iya. Nanti perlu bawa mikrofon nggak ya? Nanti perlu bawa piring nggak ya? Nggak gitu. Jadi semua udah kita sediakan kayak gitu. Itu yang dari ballroomnya sendiri. Kemudian yang kedua akses loading. Ini yang paling disukai sama dekor sih sebenarnya. Iya. Akses loadingnya itu enak banget karena kita ballroom kami itu terletak di lobby floor yang mana kalau loading itu nggak usah naik turun lift, nggak usah naik turun tangga. Begitu buka pintu ballroom langsung bisa masuk ke area loading. Yes. Seperti itu. Gitu Mas. Dan dekat banget sama area parkir juga ballroom ini. Betul. Jadi terkoneksi dengan area parkir. Memang sih salah satu kelemahan kami adalah kami tidak punya lahan parkir yang besar. Iya. Tapi selama ini ya puji Tuhan cukup bisa menampung dan mengakomodir tamu-tamu yang mengadakan acara di sini. Dan iya. parkir di The Prima Hotel Tangerang itu free. Wow. Jadi kita tidak Iya, ada teman-teman. tidak ada biaya untuk parkir. Nah itu Seperti udah satu nilai plus lagi itu Betul, sebetulnya. betul. Selain itu kami juga mudah diakses dari berbagai macam arah sih. Misalnya tamunya dari luar kota yang misalnya harus menggunakan pesawat ya kami dekat bandara, dekat dengan tol bandara yang dari sini ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu kurang lebih 15 sampai 20 menit seperti itu. Kemudian akses kendaraan umum yang lain seperti kereta api dan bis itu dekat karena kami dilewati oleh 3 stasiun dan ada 1 terminal besar. Iya. Juga kami terletak 300 meter dari exit tol Buaran Indah. Accessibility-nya buat ke sini itu sangat mudah lah ya. Sangat gitu ya, mudah, Mas. betul. Benar-benar. Dari airport nggak jauh, dari stasiun kereta juga dekat. Betul. mau Banyak keluar tol aksesnya pun ya. Ada. Betul. Ya, luar Tapi biasa sekali. kalau dalam praktiknya ya Ibu ya, aku mau nanya, dalam praktiknya ini seperti apa sih bentuk kolaborasi yang ideal nih antara venue dan juga vendor agar acaranya tuh terlihat seamless dan sesuai gitu sama kemauan si klien ini gitu. Oke, basically itu dari kami dan vendor pasti akan mencari tahu dulu, profiling dulu lah. Kira-kira kebutuhannya si pengantin ini seperti apa. Lalu dari situ kami bisa discuss kira-kira apakah memang bisa diakomodir atau memang bisa diusahakan seperti itu. Baru dari situ biasanya mengerucut jadi kita bisa nih wujudkan pernikahan yang diharapkan oleh vendor, oleh si pengantin seperti begitu. itu. Yang tak lupa memang komunikasi penting terhadap semua detail itu memang harus transparan, baik dari sisi venue maupun dari sisi vendor. Karena saya yakin setiap venue itu punya kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan kami juga pasti punya kekurangan. Nah, that's why memang sangat penting sekali untuk berkomunikasi antara vendor dengan venue untuk memastikan kebutuhannya si klien ini seperti apa. Sebelum kita mengeksekusi wedding tersebut, yaitu tadi kita untuk menghindari komplain, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sebelum dan setelah acara seperti itu. Jadi memang harus ngobrol sih sebenarnya, harus Banyak sering ngobrol ngobrol ya. dulu. Jadi progres itu harus selalu ada. Jadi nggak bisa kita mendiamkan pengantin dalam waktu yang cukup lama, nggak ada progres apa-apa itu nggak bisa. Memang harus selalu ada progres baik dari sisi venue maupun dari vendor. Gitu. Oh seperti itu Mas Damran. Iya. Jadi langsung kebayang nih mau milih venue sama vendor. Bener yang bener loh. Bisa dibantu tenang. Di sini ada 30 vendor bisa dipilih mau yang mana. Ini Banyak banyak sekali banget ya. vendor. Nanti kita ngiter-ngiter kali ya. Iya di sini boleh ya. deh. Boleh, Penasaran loh boleh aku juga banget. Mas. Iya Boleh dong. banget. Nah tapi kalau bicara soal vendor dan venue ya, kalau apa sih yang harus diperhatikan sama pengantin gitu, sama calon pengantin betul. ketika memilih vendor sebenarnya? Iya. Ini sebenarnya poin yang sangat krusial ya. Karena banyak sekali mungkin dari pengantin itu sekarang lebih kritis pada saat memilih vendor. Profilingnya lebih detail, DJing-nya lebih detail. Ini mereka itu bisa cari tahu vendor dan venue itu sampai ke lubang tikus lah ibaratnya. Mereka harus cari tahu nih. Karena memang belakangan ini mungkin dari kita semua sering mendengar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh vendor. Nah, Oke. sebisa mungkin memang vendor-vendor yang sudah bekerja sama dengan The Prima ini adalah vendor-vendor yang trusted. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mengantisipasi? Yang pasti kita harus profiling vendor itu ya, kayak latar belakangnya vendor ini seperti apa, mereka ini sudah berdiri berapa lama,
Kemudian kalau dari sisi The Prima sendiri sebelum menentukan bekerja sama dengan vendor biasanya kita profiling juga ke mereka ini sering pakainya di venue mana ya. Terus kita ada pendekatan personal juga kepada vendor. Jadi ya itu tadi karena sering ngobrol jadi tahu. Oh, iya, iya. Oh karakternya begini, oh ini seperti ini, oh komunikasinya harus begini. Karena masing-masing vendor pun komunikasinya itu tidak bisa sama rata. Setuju. Stylenya itu berbeda. Jadi Benar, memang benar. harus sering ngobrol dulu sama vendor, baru kita tahu. Dan begitu pun dengan venue sama, pasti vendor-vendor itu juga akan sering dijing profiling tentang si venue ini. Venue-nya ini kurang lebih bisa dipercaya enggak ya, amanah enggak ya, seperti itu. Iya, iya, iya. Apalagi kalau venue itu juga menyediakan makanan seperti The Prima ini kan kami juga kalau kami untuk wedding itu catering harus in-house karena kami tidak menyediakan catering dari luar, tidak memperbolehkan. Oke. Seperti itu. Oh, iya, iya. Kadang yang dikhawatirkan pengantin adalah nanti kalau makanannya nggak keluar seperti yang diorder gimana ya? Nanti kalau makanannya dikurang-kurangin gimana ya? Nah pasti ada kekhawatiran seperti itu. Apalagi soal rasa dan performance. Iya. Kira-kira nanti pada saat tes shoot enak nih. Hari H kira-kira enak nggak ya? Kayak Iya. gitu. Nah itu sih sebenarnya yang kita harus bangun kepercayaan kepada klien dulu. Baru ketika kita sudah buktikan klien tuh bisa percaya pada kita. Itu pun yang kita lakukan pada vendor. Oke, Begitu, ya. wow, emang harus sangat diperhatikan berarti ya. Betul, sangat detail ya Mas. Ya? Detail banget. Harus detail karena menikah itu kan sekali seumur hidup ya. Benar. Betul. Kan kita tidak ada orang yang mau kayak kenapa-napa sama acara pentingnya. betul. Baik dari mulai persiapan sampai acara selesai, semua juga maunya running well. Oh gitu. Oke. Iya, tapi kalau misalnya dari sisi pengantinnya nih ya Bu ya, Ya. kali aja teman Tangerang ada yang mau menyewa ya, itu hal-hal penting yang apa aja sih yang harus detail mereka kasih tahu ke vendor kayak misalnya konsep acara weddingnya, misalnya aku mau garden party tapi ada DJ-nya misalnya kayak gitu. Oke, Nah, itu- request-requestnya Iya, ya. request-requestnya tuh apa aja sih yang benar-benar harus detail dikasih tahu ke vendor gitu. Untuk poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pengantin pada saat mengkomunikasikan kebutuhan wedding mereka itu yang pasti tentang kapasitas dulu. Kalau kita berhubungan sama venue yang pasti kapasitas. Jangan sampai salah memilih lokasi wedding yang tidak sesuai dengan kapasitas tamunya. Misalnya gini, saya undangannya 500 orang, oh berarti 1000 orang, tapi pilih venue-nya itu yang cuma kapasitas 300, itu pasti akan membuat tamu tidak nyaman. Kemudian dari sisi makanan misalnya, oh tamu-tamunya nanti itu yang hadir misalnya kebanyakan orang dari daerah, ya udah berarti nggak usah dikasih menu western dong karena nggak akan cocok gitu. Oh. Ya seperti itu Betul, sih betul. beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kemudian dari tema weddingnya juga maunya seperti apa. Kalau misalnya tema-tema adat, kadang ada beberapa konsep dekorasi itu yang memang butuh venue yang tinggi ya. Berarti carilah venue yang memang punya selling yang tinggi. Jangan memaksakan dengan selling yang pendek tapi dekornya tuh mau yang wah kayak gitu. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pengantin. Sama yang pasti sih budget ya biasanya. Iya. Karena pengantin itu pasti maunya on budget. Nah berarti carilah memang venue dan vendor yang sesuai dengan budget yang sudah di-prepare. Kadang memang kita kalau mendengar Kak aku udah over budget itu juga kadang kasihan ya. Karena yang namanya menikah itu kan biayanya tidak sedikit. Kan biayanya itu tidak hanya mencakup biaya untuk resepsi. Tapi sebelumnya dan lain-lain itu pasti banyak. Nah jadi pilihlah wedding planner yang juga bisa mengarahkan untuk pos-pos budgetnya itu sesuai dengan budget kalian gitu. Oke. Berarti sebenarnya itu bisa banget ya untuk kita sebagai pengantin untuk diskusi dan meminta arahan dari wedding planner. Bisa banget karena wedding planner itu biasa mereka akan membantu dari proses budgeting, proses pemilihan vendor, pemilihan venue seperti itu mereka akan bantu sampai konsep weddingnya itu mereka akan bantu. Jadi bisa discuss dengan wedding planner. begitu. Iya penting banget berarti. Penting banget. Soalnya kan Betul. banyak orang yang sebetulnya nggak tahu ya. Mereka Iya. mereka hanya menyiapkan budget dan mereka tuh punya wedding dreamnya masing-masing. Betul, pasti. Uh-uh. Pasti setiap pengantin tuh punya impian pernikahan mereka sendiri dari sisi dekorasi, dari sisi attire-nya. Nanti aku mau pakai kebaya yang modelnya begini, nanti aku mau pakai gaun yang modelnya begitu. Itu mereka pasti udah punya konsep sendiri. Nah, biasanya itu bisa diungkapkan sama wedding planner untuk cerita konsep aku tuh nanti maunya begini-begini. Kira-kira bisa nggak ya diwujudkan gitu. Nah, nanti wedding planner itu
akan berusaha membantu mencarikan vendor-vendor dan venue yang sesuai dengan apa yang sudah disebutkan sama pengantin tadi. Oh, berarti itu bisa banget ya untuk wedding planner itu mengatur dan disesuaikan budgetnya. Bisa. Oh. Bisa. Karena saya percaya wedding planner tuh mereka punya stok rekanan yang banyak banget, venue juga banyak, kemudian vendor-vendor yang lain yang support juga pasti banyak. Iya. Ini Gitu. mungkin banyak orang yang belum tahu juga kali ya, Sabina. Betul. Iya, Aku ini- juga baru tahu loh Mas. Makanya aku juga baru tahu ini. Ternyata bisa. Soalnya kan banyak orang juga akhirnya di teman-teman gue juga kan. Mm-mm. Ada yang kayak gengsi untuk nanya Oh, iya, gitu. benar, Aduh benar, budget gue Betul. cuman, misalnya budget gue cuman 100 juta nih. Tapi Betul. aduh nggak mecahin uangnya gimana ya. Iya. Kalau mau diskusi sama orang luar pun masih malu gitu. Betul, karena budget itu kan hal yang sensitif ya. Kadang beberapa pengantin tuh sungkan untuk cerita soal budget. Jadi kalau mereka sudah kita kasih tahu kan mereka kadang Kak minta PL, begitu PL dikirim ghosting gitu. Ah. Kadang kenapa ya? Karena mungkin ada ketidaksesuaian Iya. dari sisi budget. Jadi untuk calon pengantin jangan ragu untuk discuss masalah budget baik ke venue maupun ke planner. Atau ke vendor yang lain, misalnya mereka kadang pengantin tuh kan nggak selalu datangnya ke venue dulu atau ke dekor dulu atau ke planner dulu, bisa Iya. jadi mereka datangnya ke wedding cake dulu, Betul. bisa jadi ke bridal dulu, atau bisa jadi mereka ke dokumentasi dulu. Jadi oh tahu nih misalnya ada vendor A, oh fotonya bagus ya, coba deh aku datang, siapa tahu mereka punya referensi wedding venue atau wedding vendor yang lain. Kayak Oke. gitu. Jadi sekarang memang konsepnya random. Jadi mereka kadang nggak ke venue dulu, mereka carinya ya ke vendor dulu. Nah itu Oke. balik lagi kayak kolaborasi venue sama vendor tuh penting. Iya. Iya, Lebih enak sebenarnya melalui satu pintu dari si wedding plannernya itu sih Betul. berarti ya. Betul. Jadi nggak bisa misah gitu. Betul. Iya begitu. Dan ini sih aku mau nanya kan tadi kolaborasi antara vendor dan venue itu kan penting banget. Betul. Nah, Dan kebetulan kan hari ini kita lagi ada acara wedding showcase-nya. Dan ini tuh vendor udah banyak banget yang hadir Iya. pada sore hari ini nih. Ini ada apa ya sih Bu kalau boleh tahu Bu? Oke, kalau untuk vendor kita yang sudah ada di sini selain dari wedding planner dan wedding organizer, ada dari wedding gallery. Jadi wedding gallery itu biasanya wedding yang konsepnya adat atau nasional kayak gitu. Kemudian ada beauty clinic juga ada. Ini aku boleh sebut brandnya? Boleh. Oke, ya udah. Jadi kalau dalam showcase kali ini The Prima Hotel itu spesial collaboration dengan Tata Planner. Oke. Seperti itu. Jadi Tata Planner itu nggak cuma planner tapi mereka juga ada dekorasi. Nah dekorasi ini supported by Tata Planner. Kayak Shout gitu. out Kakak Beni. Lagi sama tamu dia. Lagi sibuk lagi. Kakak Beni lagi sibuk. Iya. Oke, lanjut, Bu. Kemudian ada dari Neng Mahmura Wedding Gallery, Indah Kain Mua, kemudian ada Luve Wedding Organizer, ada Zap Klinik Tangerang City, Oke. kemudian ada Memories for You Event Planner, kemudian kalau yang mau nail art cantik ya, itu ada V Beauty Care yang lagi sibuk, stand-nya banyak banget yang ngantri. Oh, wow. Tadi saya juga baru nail art sih. Oh iya, wow. Kayak gitu. Kemudian ada Ekaria Wedding Cake. Jadi yang cari wedding cake juga ada. Kemudian ada Kingsman Wedding Organizer. Dari dokumentasi juga ada. Kita ada Kanagrafi, ada Klinovic, ada Selika Fotografi dan Selika Photo Booth. Ada Yellow Frame juga di sini. Kemudian kalau untuk bridal lagi itu kita ada Cindy Bridal, ada Aichen Bridal, Kara Brides, kemudian ada Royalty Cake, ada RR Cake, kemudian ada Floras Bridal, kemudian ada Libra Cake, dan ada Tia Jewelry. Jadi yang mau cari-cari cincin kawin juga ada loh di sini. Gak hanya cincin kawin sih, mungkin mau cari kado-kado mungkin buat pasangannya Oh, boleh. iya. Dan mereka juga ada Hiasan. promo-promo yang menarik. Wow. Gitu. Kemudian ada Goldenia Mua dan ada OMG Beauty. Seperti itu kurang lebih. Iya. Berarti udah all package ke sini ya. Sudah all package. Jadi di sini hari ini dari kemarin sampai besok tanggal 16 jadi kita open house tuh bukan cuma sekedar yang kita menunjukkan oh ini loh ballroomnya The Prima Hotel, enggak, tapi kita juga mengundang dari potensial kliennya The Prima Hotel dan kita juga menyediakan free test food. Oh wow. Nah jadi kelebihannya itu, kelebihannya ketika teman-teman misalnya yang lagi cari-cari paket pernikahan mereka datang ke Wedding Expo yang belum tentu di situ bisa test food dari venue-nya. Nah, Betul. kalau kita di sini menyediakan juga free test food. Jadi calon pengantin yang datang
sebelum mereka misalnya ngobrol-ngobrol sama vendor, mereka bisa test food dulu, baru mereka bisa showing keliling tuh, datengin boothnya vendor satu-satu. Wow, ya ini pilihan vendornya juga banyak, mau nanya-nanya juga bisa banget. Betul. Jadi Bisa banget. gak ada alasan sih untuk gak keliling-keliling karena Iya, lengkap betul. banget. Ibu Dewi Betul. aja habis nail art loh. Iya loh. Juga ada promo juga loh nanti kalau deal di sini dari V Beauty Care untuk Ih, nail mantap. artnya. Oke, nah bicara Gitu. soal promo nih Bu Dewi nih, kita Ya. senggol dikit nih. Boleh. Ada promo apa aja sih Bu nih selama acara ini berlangsung? Kalau promo yang pasti, kalau kita ngomongin promo pasti ngomongin harga ya. Betul sekali. Kalau harga pasti akan ada harga spesial. Nah harga spesialnya ini mengikat sampai tahun 2027. Itu dia. Itu yang penting. Karena kalau saya lihat trending pengantin sekarang itu kayak kembali lagi ke before COVID era ya. Jadi Oh mereka ya? nyarinya itu udah jauh-jauh hari gitu. Apalagi kalau sudah ngincer tanggal-tanggal cantik ya. Iya. Jadi kayak bookingnya setahun 2 tahun, bahkan udah ada yang nanya buat 2028 kayak gitu. Wow. Jadi Wow. lama banget ya gitu. Tapi ya trendingnya sepertinya kembali lagi seperti before COVID era. Kalau after COVID era itu kan kayak dadakan ya, kayak 6 bulan baru cari kayak gitu. Ini Iya. kayak udah lama-lama udah pada cari calon-calon pengantin ini. Iya, gitu. iya, iya. Kemudian kami juga menyediakan ada banyak free upgrade. Kayak misalnya kita bisa upgrade kamar pengantin dari junior suite ke kamar presiden suite kami. Wow. Presidential suite-nya itu kami cuma punya satu, the one and the only gitu. Nah Gitu. kita bisa upgrade ke kamar tersebut hanya untuk yang deal di selama pameran dan di tenan-tenan yang memang open di sini. Ya, Kayak wow. gitu. Berarti cuma Kemudian- sampai besok Iya, ya, Ibu betul ya? cuma sampai besok. Cuma sampai besok. Besok itu kita open dari jam 10 sampai jam 8. Hari ini juga boleh loh. Mungkin sekalian ngedate ya kan, daripada Boleh. ke puncak macet. Bener. bener. Mending kesini ya kan. Minggu loh ya kebetulan. Bener, long weekend kan. Jadi sebelum mau lomba 17-an kesini dulu. Iya, bener. Betul. Kemudian masing-masing tenan juga pasti menyediakan promo-promo tersendiri sih. Jadi nanti untuk lebih jelasnya calon-calon pengantin bisa langsung datang dan bisa langsung deal sama mereka. Oke, jadi benar-benar tinggal datang aja ntar ngobrol-ngobrol gitu ya. Betul, tinggal datang aja dan ini kita tidak ada tiket berbayar ya, ini free. Iya Fast loh. foodnya juga free. Kapan lagi lu datang Bener, malam minggu betul. makan gratis, ngelihat vendor-vendor lucu. Betul. ya Tanya-tanya kan? gratis pula ya Mas. Dan acaranya pun gratis, tis. Betul. Wah, dan bisa bisa sampai tahun depan berarti mengikatnya ya. Mengikat bisa sampai tahun depan. Oke, tuh Bin, Tuh. dari sekarang bisa booking Bin. Oh, masih lama loh Mas. Nanti dulu aku. Bukan tanggal aja dulu. Ya. Iya dong. Terakhir nih Bu, kalau kita rangkum Ya, nih Bu ya. kalau kita rangkum, seberapa besar sih pengaruh kolaborasi antara klien, vendor dan juga venue terhadap keberlangsungan si acara ini? Acara weddingnya ya maksudnya. Betul. Seberapa pentingnya sih kolaborasi venue dengan vendor? Sangat penting. Kenapa? Karena tanpa kolaborasi vendor dan venue seperti yang tadi saya ceritakan, itu ibarat orkestra, dirijennya udah siap, tapi kalau pemain musiknya tidak siap ya tidak akan menghasilkan harmoni yang indah. Iya. Begitu. Tuh. Jadi antara venue dengan vendor ini harus sinkron dalam semua hal. Harmoninya harus sejalan. Ya gesekan-gesekan dengan vendor itu biasa. Tapi kalau gesekan itu bisa menjadi sesuatu yang harmonis ya kenapa enggak? Gitu. Betul. Dan itu bisa diwujudkan dengan apa ya, komunikasi yang baik antara vendor dengan venue. Dan juga amanah tadi sih. Yang iya, penting vendor dan venue ini masing-masing harus trusted. Harus trusted, iya benar. Kalau nggak trusted ya kita tidak akan bisa membuat klien percaya. Itu sih yang penting. Setuju sih. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa. Ibu Dewi terima kasih banget ya Dengan atas senang waktunya hati. pada Terima Ada lagi kasih mau ditambahin banyak. Ibu Dewi sebelum kita tutup? Kalau dari saya sih terima kasih banyak untuk semua vendor yang sudah terlibat dan sudah komit untuk mengikuti acara ini. Semoga kita bisa bekerja sama dan semoga dengan adanya acara ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman vendor. Itu aja sih. Terima Amin. kasih. Terima kasih sekali lagi Ibu Dewi. Semoga. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dewi.
Wow, luar biasa sekali. Buat teman Tangerang jangan kemana-mana ya, karena abis ini kita bakal ngiter-ngiter nih. Benar. Buat ngobrol-ngobrol Stay sama tune. vendor-vendor yang ada pada sore hari ini. Betul, stay tune ya, Stay guys. tune terus aja. Dan kalau misalnya lu pengen tahu update soal sosial media kita, langsung aja follow di Instagram kita di @starradiotangerang. Dan langsung aja ke YouTube kita, karena ini akan tayang di YouTube di @starradiotangerang juga. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih dengan senang hati. Terima kasih banyak.